Beberapa kosakata dalam bahasa Sasak ternyata ditemukan juga pada bahasa di beberapa suku yang ada di luar negeri. Sebut saja Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di Thailand misalnya, untuk menyebut kata sarapan dan tengah, mereka mengucapkan nyampah dan tengah. Benar-benar mirip bukan? Sedangkan di Filipina lebih banyak lagi. Negara dengan bahasa Tagalog itu mempunyai persamaan bahasa dengan Sasak. Beberapa di antaranya adalah ina atau ibu, ama atau bapak, manok atau ayam, tanghali atau tengari yang berarti siang, banggaan atau belanggaan yang berarti tabrakan, dan lain sebagainya. Kesamaan bahasa Sasak dengan yang ada di Thailand, Vietnam, dan Filipina itu tentu menimbulkan pertanyaan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Jangan-jangan leluhur orang Sasak itu dari Thailand, Vietnam, atau Filipina? Dan jawabannya memang demikian. Menurut teori umum yang ada, bahasa Sasak, Bali, Jawa, Sumbawa, dan beberapa bahasa suku lainnya di Indonesia beserta bahasa Thailand, Vietnam, dan Tagalog Filipina berasal dari sumber yang sama, yaitu Austronesia. Terus, apa itu Austronesia? Austronesia adalah gabungan berbagai etnis besar yang ada di benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Sebagian Oseania dan sebagian Afrika yang memakai bahasa-bahasa dari keluarga Austronesia. Keluarga Austronesia ini meliputi penduduk asli Taiwan, suku Luzon di Filipina Selatan, Malaysia, Timor Leste, Indonesia, Brunei, Kepulauan Kokos atau Keling, Madagaskar, Mikronesia, Polinesia, suku Patani di Thailand, kawasan Cham di Vietnam dan Kamboja, suku Melayu di Singapura, Selandia Baru, Hawaii, sebagian Sri Lanka, selatan Myanmar, ujung selatan Afrika Selatan, Suriname, Kepulauan Andaman, dan Pulau Natal, Australia. Kebanyakan orang Austronesia memiliki penampilan serupa, seperti kulit berwarna muda sampai coklat dengan rambut lurus, keriting, atau bergelombang. Keluarga Austronesia ini disebut berasal dari perkawinan ras Australo atau Mongoloid Selatan dengan ras Melanesia, yang melahirkan ras baru bernama Australo-Melanesia. Ras ini kemudian dikenal dengan Deutero-Melayu. Ras Deutero-Melayu inilah yang kemudian mendiami hampir semua kepulauan Nusantara dengan menggunakan bahasa Austronesia. Penggunaan bahasa Austronesia ini diperkirakan telah mulai dipakai sejak 2500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Selain menggunakan bahasa yang sama, keluarga Austronesia ini juga telah mengenal sistem kepercayaan dengan berbagai ritual pemujaannya. Hasil budaya batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak disebut-sebut sebagai kebudayaan keluarga Austronesia ini. Jadi, tidak usah heran kenapa nama Ina dan Ama hampir ada di sebagian suku yang ada di Kepulauan Nusantara. Bahkan, di Pulau Luzon, Filipina Selatan pun menggunakan kata Ina atau ibu dan Ama atau bapak. Atau kalau tidak mau jauh-jauh, orang Bima juga dalam tradisi lisan mereka menyebut kalau leluhur mereka berasal dari dua orang yang bernama Ina dan Ama. Dan karena perjalanan waktu dan distorsilah, kita kemudian berpisah dan terpecah menjadi suku-suku. Padahal sejatinya kita berasal dari turunan yang sama. Bahkan sebelum pengaruh kebudayaan Indus dan Cina masuk ke Nusantara pada awal abad Masehi. Sistem kepercayaan penduduk Nusantara menurut Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo relatif sama. Kebudayaan Austronesia ini masih bisa ditemukan jejaknya di beberapa pulau. Sebut saja Jawa,
Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Maluku. Bahkan di Maluku dan Banten sana, nama Sasak dikenal dengan Saka dan Sasaka. Di Lombok, Dr. Fajri dalam disertasinya yang berjudul Mentalitas dan Ideologi dalam Tradisi Historiografi Sasak Lombok pada abad 19-20 mengidentifikasi kebudayaan Austronesia ini sebagai kebudayaan asli orang Lombok. Mereka terdiri dari komunitas-komunitas kecil yang egaliter. Komunitas-komunitas yang egaliter ini telah mengenal sistem kepercayaan dengan konsep Tuhan yang tunggal atau monoteis, yang mana hal itu tercermin dalam ungkapan nenek kaji sak kuasa. Komunitas ini yang dalam bahasanya Dr. Fajri disebut sebagai perwangse dengan jamak dalam perjalanannya telah lebih dahulu mengenal Islam. Bahkan Fajri menyebut, jauh sebelum Prapen datang, orang Lombok telah mengenal Islam dan telah punya syahadat sendiri. Bunyi lafaz syahadat itu adalah Syahadu ella ule hailule eda iya Muhammad Rasulullah, yang artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Syahadat itu menurut Fajri diajarkan oleh Mas Penghulu Alim, dan kelak oleh Doyan Nade, lafaz syahadat itu disempurnakan menjadi Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah kira-kira penjelasan asal-usul bahasa dan leluhur orang Sasak. Ternyata kita satu leluhur dengan orang Thailand, Vietnam, dan Filipina ya.